Perkenalkan, nama saya Krista. Saya dari kelas PR21 Excellent. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi apa aja sih yang udah saya pelajari di kelas PR program. Saya akan menjelaskannya dari sesi 1 hingga sesi ke-7. Without any further ado, let's get started. So, dari sesi 1 sampai dengan sesi ke-7 yang aku pelajarin itu di awal-awal adalah tentang perbedaan dari project, campaign, sama program gitu ya. Kalau misalkan project itu yang single communication, terus campaign itu yang biasa kita jalankan, yang berkaitan sama isu-isu di sekitar kita. Kemudian yang ketiga itu tadi si programs, itu biasanya berkaitan sama relationships gitu. Nah terus dari itu juga belajar tentang 3 prinsip PR menurut Ivy Lee. Itu ada truth, terus kita harus kasih fakta yang akurat, sama yang terakhir itu kita harus punya akses sama top management supaya kita bisa influence mereka tentang apa yang akan mereka omongin gitu. Nah terus selanjutnya itu di sesi yang selanjutnya kita belajar tentang 8 basic elemen dari PR program. Itu ada situation analysis atau background biasanya. Terus udah gitu ada objektif, kira-kira mau dibawanya kemana, tujuannya buat apa, ini pakai SMART. Terus ada audience, kita harus tahu audience kita siapa secara spesifik supaya kita bisa provide communication way-nya yang tepat sasaran gitu, jadi nggak ngalur ngidul mana-mana dan jadinya nggak waste of time, waste of budget juga. Terus kita harus punya strategi mau disampaikannya seperti apa, karena kita udah tahu objektifnya apa, kita udah tahu audiensnya siapa, kita udah tahu surrounding kita seperti apa di situation analysis, maka kita udah bisa menentukan strategi kita akan seperti apa nih untuk mensasar si audiensnya seperti ini supaya mereka bisa kena objektifnya. Terus dipertajam lagi si strategi itu di taktik. Nah kalau di taktik ini jadi hasil pertajaman dari si strategi, dan juga kita harusnya punya key message juga gitu. Nah di key message ini kita tahu, dan melalui key message ini kita bisa punya keseragaman kalimat apa yang akan kita sampaikan ke audiens lewat setiap materi publikasi kita. Timeline dan budget ini untuk jaga kita supaya keep in track gitu dengan apa yang kita sampaikan, supaya bisa sesuai sama seasonal konteks gitu di timeline, dan di budget supaya kita bisa tahu kira-kira kita akan ngeluarin berapa banyak itu. Kemudian yang terakhir adalah evaluation, dimana di evaluation ini kita mengevaluasi kembali hasil program kita, apakah objektif yang tadi kita tentukan achievable dengan strategi yang kita jalankan, apakah achievable ke audiens kita yang kita sasar melalui taktik-taktik tersebut, melalui key message, apakah itu tersampaikan gitu. Terus juga belajar tentang pengumpulan data, kualitatif dan kuantitatif research, ada secondary data, kemudian juga mendapat kesimpulan bahwa PR evaluation itu play with measurable things, maka akan lebih banyak berkaitan sama quantitative research, dimana secara kita tahu objektifnya aja ditentukan melalui SMART, dimana M-nya itu measurable kan. Terus jadinya di secondary data pun juga adalah proses dimana kita mengetahui data berdasarkan informasi yang memang sudah eksis gitu. Terus di materi selanjutnya itu belajar tentang pertajaman dari planning program yang tadi, yang 8 elemen tadi. Terus sama tahu tentang di situation analysis itu ada 3 elemen yang harus dianalisis. Yang pertama adalah environmental, terus ada organization, sama ada stakeholder. Kalau environment itu kita lihat sekitar kita, situationnya berdasarkan past, political, economical, social, teknologi. Jadi kita tahu tentang gimana sih politik, apakah ada regulasi yang baru, apakah ada pergantian kepemimpinan dan segala macamnya. Kemudian di economical itu apakah ada inflasi atau malah lagi ada deflasi atau gimana. Nah economical tuh lebih ke arah sana. Terus kalau social tuh kita lihat gimana behaviornya orang-orang, apakah mereka purchasing behavior seperti apa, dan apakah mereka menanggapi atau misalkan lebih sering buka sosial media mana
itu kita lebih behavior. Kemudian kalau technological kita melihat apakah ada development teknologi yang baru, ada discovery baru, atau apakah ada kendala teknologi apa kalau misalkan kita pakai yang A atau kita pakai yang B gitu. Kemudian kalau yang di organization ini biasanya kita pakai SWOT, yaitu strength dan weakness, untuk melihat internal. Terus kalau opportunities dan threats itu untuk melihat eksternal, dimana kalau misalkan kita pakai SWOT ini kita bisa lihat korelasinya antara apa sih yang perusahaan kita punya dan apa yang publik inginkan atau apa yang terjadi di publik. Jadi kita bisa lihat korelasinya antara kedua ini. Kemudian yang terakhir itu adalah analyze stakeholder. Nah kalau misalkan analyze stakeholder ini lebih ke ngelihat current issue-nya seperti apa, tanggapan publik terhadap current issue itu apa, dan tanggapan publik sendiri juga terhadap organisasi kita apa. Itu kalau yang analisis. Nah, kalau yang objektif, karena sampai dengan sesi yang ke-7 baru belajar sampai dengan objektif, maka di objektif ini belajar tentang kenapa kita harus bikin objektif itu supaya kita punya border, kita punya set of border supaya kita bisa punya track gitu dalam mengerjakannya, dan kita bisa memotivasi employee kita dan memberikan fokus juga kepada employee kita gitu. Dan ada 5 tipenya, yaitu the vision, mission, aim, strategic objective, dan tactical objective gitu. Dari kalau vision tuh jangka panjang dan itu kayak cuma penggambaran aja mimpinya mau seperti apa. Mission itu pertajam si vision, dipertajam lagi mission ini dengan aim, dipertajam lagi dengan strategic, dipertajam lagi dengan tactical. Jadi sebenarnya semuanya saling keterkaitan gitu sih. Ya jadi kalau objektif sama strategic objektif dan tactical objektif itu dua-duanya punya short term, karena mereka kan hasil perpanjangan yang paling rincinya dari objektif itu gitu. Jadi itu in general yang aku pelajari tentang sesi 1 sampai dengan sesi 7 di PR program. Untuk detailsnya aku udah kirimkan lewat paper, dan aku ada attach juga untuk full PowerPoint-nya. Terima kasih.